dari siswa STIE Bangkinang dari Prodi Manajemen. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wirdatul Jana. Nama saya Nur Madia. Nama saya Mereza Putri. Nama saya Mevina Dwi Indasari. Kami hari ini berkunjung ke BPSI LHK Kuok untuk melihat proses pembuatan minyak kayu putih. Di sini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan pembenihan kayu putih sampai ke penyulingan minyak kayu putih. Tahap pertama yaitu proses penaburan kayu putih. Nah, setelah 2 bulan proses penaburan kayu putih tadi, setelah 2 bulan umurnya baru kita pindahkan satu persatu ke polybag. Setelah 2 bulan bibit kayu putih di polybag, bibit bisa langsung ditanam. Ini contohnya. Ya. Setelah 9 bulan, pohon kayu putih sudah bisa dipanen. Ini adalah salah satu contoh umur pohon kayu putih yang sudah berumur 2 tahun. Pohon kayu putih ini sudah dilakukan 2 kali panen. Kayu putih itu apanya sih yang ditanam gitu kan? Kalau benih cabai mungkin udah biasa lihat ya, benih tomat. Nah, kayu putih ini kecil. Nah ini ya kecil-kecil gini, ya kan? Iya. Nanti ditabur ya. Iya, ditabur. Ada nggak ya? Ada. Yang lagi ditabur. Oh, Ya. nanti kita lihat ya. Kalau boleh lihat, nah ini. Pegang nggak apa-apa, Pegang, nggak bayar. nggak usah dibuka. Ke diambil Nah, jadi inilah benih kayu putih. Kalau ada yang nanya sebesar apa sih? Jadi jangan bilang sebesar biji matoa ya. Serbuk ya ini. itu udah bisa sampai ratusan itu. Ah ini ratusan. Ribuan, Pak. Iya, Iya. ribuan Ribuan ya? ini. Iya, banyak. Jadi nanti ditabur dikit-dikit. Oh, yang Iya. hitam-hitam ini tuh yang Semuanya itu semua Iya, itu ini dia. yang coklat-coklat ini. Makanya kalau kita punya 1 on sudah banyak sekali itu. Udah bisa ribuan itu. Yang coklat. Nanti kalau bilang mesen benih kayu putih 1 kilo, wah 1 kilo untuk berapa juta itu kan. Nah, kalau biji matoa ya kalau 1 kilo nggak banyak ya. ini kalau produk jual bibit ini tuh gimana? Oh, benih. Oh, kalau benih itu ya, kalau yang di produk kehutanan ya, kita litbangnya itu yang di Jogja, Balai Besar Penelitian apa ya namanya? Kalau yang Jogja. Balai Besar Biomat Dulu, lupa. dulu. Ya, sekarang udah ganti, tapi dulu Balai Besar Pemulihan Tanaman Hutan. Jadi BPTH. tanaman-tanaman hutan yang kalau biasanya kan kita ambil langsung ya dari hutan. Kalau yang di Jogja itu sudah diteliti mana yang produksinya tinggi, mana yang kalau kayu putih itu kayak kadar sineonnya yang tinggi, yang berkhasiat untuk pengobatan. Udah bibit unggul. Ya, udah bibit unggul. Ya, kayak Dan sawit itu kan ada yang bersertifikat Nah, itu. kayak sawit Jadi buahnya udah banyak, habis itu produksi minyaknya rendemennya lebih tinggi. Sama kayak ini juga, ini dari bibit dari apa? Dari kayu putih, pohon kayu putih. pohon yang kayu unggul. putih unggul. Jadi nggak sembarangan ya orang yang Ya, Ya, jadi kalau sembarangan kalau- nanti kan bisa jadi kalau kayu putih bibitnya ini benihnya dari sembarangan, kadar sineolnya itu rendah. Kan itu kalau kita mau tahu minyak kayu putih banyak enggak itu kan kadar sineolnya. Sineol, iya, Nah, kalau kadar sineol. sineolnya rendah, rendemennya rendah, ya nanti kan kita udah nanam banyak-banyak pun produksinya nggak banyak. Iya. Kayak tanah yang disaring terus kemudian disterilkan, di open atau kita gongseng kan. Nah, tujuannya apa? Biar nggak ada gulma-gulma yang tumbuh di sekitar ini. Nanti kalau kita nggak steril nanti banyak rumputnya daripada ininya kayu putihnya. Makanya kalau yang gini yang tumbuh cuman kayu putih aja ini semua nih. Karena udah Nah, mati ya. Karena udah apanya udah Gulmanya, mati. gulma, jamur. Ya, gulma, jamur apa semua udah mati. berarti kalau udah agak besar baru dipindahkan. Kalau Iya. kita dipindahkan, Udah pindahkan kalau udah ada tinggi 1 cm lah. 1 cm. Biasa umur 2 bulan ya. 2 bulan ya. Mana yang Nah, ini. contoh yang baru dipindahkan? Oh, yang di sana. Ini kan kayu putih juga. Ini ukuran segini lah ya dipindahkan. Pak, kesini wih. Itu lihat. Nah, ini baru dipindahkan. Berarti kalau umpamanya
produksi ini supaya jadi minyak kayu putih itu nunggu berapa lama tuh prosesnya? Nah, Panjang oh, lagi. Nanti nanti kita kita lihat lagi. hitung ya. Sama kayak tanaman kehutanan ada meranti, ada kulim tuh dia memang butuh naungan kan. Kayak kakao kan butuh naungan. Tapi kalau ini memang butuh matahari penuh nih. Nah, jadi nanti kalau udah 2 bulan ini nggak usah pakai paranet lagi, kita Bisa pindah di luar aja. Kalau udah Nah, kira-kira mau kita tanam di lapangan lah. Nah, kita tanam di lapangan, proses aklimatisasi namanya kan. Nah, jadi pas begitu ditanam di lapangan kan nggak ada paranet lagi nih. Jadi udah terbiasa dulu di sini, kita tanam di lapangan nggak kaget gitu. Jadi Ya, perlu tujuan penyesuaian. dikurung kayak gini deh supaya apa, Pak? Ini kan untuk mengurangi apa? Cahaya matahari ya. Ini kan berkurang 10 sampai 20% kalau ada paranetnya. Karena baru keluar dari greenhouse kan. Nah, nanti udah di sini udah 2 bulan baru kita pindahin yang nggak ada paranetnya, tempat terbuka. Nah, kalau udah tempat terbuka biasanya udah bisa langsung kita tanam ke lapangan. Di lapangan kan nggak ada paranet-paranetnya lagi, udah biasa terkena sinar Kecuali matahari. misalkan langsung kita persemaian kan ada juga ada yang pakai paranet, Ya, ada yang paranet, langsung. ya. Nah, kalau tadi misalkan kalau langsung dari tadi sebulan di sini langsung di luar itu baru bisa ditanam juga. Jadi tergantung kondisi di persemaiannya apakah dan ini juga berpengaruh juga menentukan jadwal. Misalkan ini mau ditanamnya kapan ya, kalau nggak cepet-cepet kita emang sengaja nggak di pertumbuhannya kita hambat sedikit gitu kan. Tapi kalau memang butuh cepat ya kita ditempatkan di lokasi-lokasi yang benar-benar mengoptimalkan pertumbuhan. Tadi ini kan bibit ya, ukuran seperti ini kan anakan ada 2 jenis tadi, yang toleran mungkin belum paham ya. Nah, jadi ada tanaman yang butuh naungan harus gelap tapi untuk mencapai pertumbuhan optimal. Ada juga yang butuh cahaya maksimal seperti itu. Jadi kalau yang tanaman tadi disebutkan meranti di hutan kan dia kan kecil ya, jadi meskipun di dalam hutan gelap gitu kan udah ada ranting, dahan dan sebagainya, dia tetap tumbuh. Tetapi kalau kayu putih, kalau misalkan di hutan dan sebagainya, kalau ini susah tumbuhnya karena dia untuk mencapai pertumbuhan optimalnya butuh cahaya itu. Jadi ada 2 jenis ya, jadi nggak semuanya sama gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tanam. Nah, untuk melihat proses atau tanaman yang sudah ditanamnya, kita lihat pindah ke sana. Jadi tadi udah tambah 2 bulan lagi ya, 4 bulan. Memang kalau nanam pohon itu lama proses. Ini kayu putih. Nah, ini yang kayu putih nih. Mau praktek nggak? Praktek nanti. Ambil nanti untuk di sana, kira-kira nanti bawa Ambil aja nanti kita ambil ini apa? Nah, ini coba ambil aja daunnya, kan bau kayu putih. Iya. Nah, kan bau kayu putih kan? Iya kan? Berarti yang bisa menahan ini daun ini atau batangnya tuh? Daun sama batang ini, ya. Ini nanti kan dipanen semua nih. Nah, nanti panen, nanti kita bawa ke sana ruang untuk nyuling itu nanti kan. Berarti daunnya dikelola nih, Pak? Iya. Berarti kalau nunggu sebesar ini berapa bulan? Ini udah Dari tahunan proses ini. tadi? Oh, Ini tahunan ini udah sebetulnya setahun udah bisa udah bisa dipangkas. Ini kan dipangkas dulu biar banyak cabangnya, kan banyak daunnya. Berarti nggak ada yang disempet-sempet gitu untuk terus pertumbuhan? Enggak. tempat ya? Oh. Kalau yang jenis-jenis tanaman kayak gini kan biasa organik, kita nggak pakai apa? Nggak pakai pupuk kimia biasa. Panen kedua, jadi biasanya kayu putih ini setiap 9 bulan sekali dipangkas. Jadi tebang, misalkan segini, nanti tumbuh lagi. Ini kan bekas tebangan sebelumnya, tapi dia tumbuh lagi. Nah, yang diambil ininya, daun-daun ini. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau alatnya besar, sampai yang ininya pun masukin aja. Tapi karena berhubung alat kita sedikit, oh jadi pakai alat gitu. ya alat sulingnya kita sulingnya sedikit, Jadi biar cuman daunnya. biar efektif kita ambil daunnya aja. Ya. Berarti ini udah 9 bulan ya, Pak? Biasanya kalau kita alatnya kecil itu kapasitas 9 sampai 10 kilo, butuh sekitar 7 pohon. Kalau 10 kilo rendemennya 1%, jadi cuma dapat 100 mili.
Iya. Iya. Kita timer aja ya. Kita 10 menit. Untuk misalkan biar menghargai. Kenapa sih mahal gitu kan? Karena prosesnya lumayan lama. Kita 10 menit kita lihat dapat berapa nih kita. Caranya. Mau 10 menit atau 5 menit aja? 5 menit aja. 5 menit aja. Kita pakai timer ya. Langsung aja, mungkin proses penyulingan pertama kita masukkan daunnya ke dalam tabung. Tadi karena ngambilnya sedikit, jadi kita nggak full ya. Tadi 5 menit ya ini kita ngambil. Nggak apa-apa untuk praktek. Nah setelah itu kita tutup rapat. Oh, kasih airnya dari sini aja. Nah nanti kalau sudah 2 jam. Oh, ini udah kasih air belum? apa Pak? Oh iya. Udah ditambah air kalau tadi. Nah nanti kan selama 2 jam bisa keluar air 1 liter atau 1,5 liter. Nah setelah 2 jam ini kan kapasitas airnya bisa sampai 8 liter. Jadi nggak apa-apa sebenarnya nggak diisi ulang pun, tapi biar cepat. Jadi kita tambah aja dari lewat sini airnya. Nanti kalau airnya terlalu sedikit malah uapnya keluar dari sini. Ini kan jangan sampai permukaan airnya melewati sini. Di sini berarti kan. Berarti kalau tadi kan sekitar segini. Air akan membawa butiran minyak karena selain uap air minyaknya juga nguap kan. Nah, untuk memerangkap si uap tadi biar jadi air, kita dinginkan airnya. Kalau dalam IPA bisa disublimasi ya. Jadi di sini tuh biarkan suhunya dalam keadaan suhu normal lah istilahnya, karena uap air kan kalau dalam suhu ruangan pun dia akan menetes kan. Jadi nanti si uap air yang sudah naik ke sini akan menetes di dalam sehingga ditampunglah di sana. Hidrosol yang atas minyaknya. Kita biasanya endapkan dulu 1 malam karena di bawah kan masih keruh ya, jadi sebenarnya masih ada minyaknya. Nanti kalau setelah 1 kali 24 jam bisa kelihatan mana minyak mana air. Nah penyulingannya ini tahap pertama. Sebenarnya kalau penyulingannya sistemnya bagus, ini warnanya itu agak kehijauan. Nah kalau mau didestilasi ulang, nanti warnanya bisa jadi seperti ini. Oke, baik. Jangan lupa tonton YouTube channel Bang Zuhair MS Bang Kinang dan subscribe